Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Hari harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Kak Hari senang sekali kalau hari ini Kak Hari kembali membawa firman Tuhan untuk adik-adik di Lemuel Gunung Putri. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali diajak untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, Kak Hari mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Coba siapkan Alkitabnya, minta tolong papa atau mamanya untuk mengambil Alkitab. Kak Hari itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti semuanya sudah pegang Alkitab. Lalu Kak Hari ajak adik-adik sekalian untuk membuka dari Kejadian 37. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kak Hari akan membacakan untuk adik-adik sekalian ya. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tema cerita hari ini adalah jangan iri hati. Ada seorang yang bernama Yakub. Dia memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Banyak sekali ya anaknya. Bukan hanya memiliki banyak anak, Yakub pun ternyata memiliki banyak domba. Yakub sangat sayang sekali kepada semua anaknya, namun ada 1 anak yang paling dikasihinya, namanya Yusuf. Satu saat Yusuf dibuatkan jubah yang sangat indah oleh Yakub, yang tidak pernah dibuatkan untuk saudara-saudaranya yang lain. Ketika Yusuf memperlihatkan jubah yang diberikan oleh ayahnya, saudara-saudaranya menjadi iri. Mereka mengatakan, kenapa ayah kita membuat jubah yang sangat indah untuk Yusuf, tapi tidak pernah membuatkan untuk kami. Mereka iri dengan apa yang diperoleh oleh Yusuf. Nah, satu kali Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat ada berkas gandum, berkas padi milik saudara-saudaranya yang mengelilingi berkas padi miliknya. Berkas padi milik saudara-saudaranya ternyata sujud menyembah berkas padi milik Yusuf. Nah, ketika Yusuf menceritakan hal itu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya menjadi marah. Mereka mengatakan, kenapa hal itu terjadi? Apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Apakah engkau mau menjadi pemimpin kami? Ingatlah bahwa engkau adalah anak yang terkecil. Jadi janganlah ingin menjadi pemimpin atas kami. Lalu tidak lama kemudian Yusuf pun kembali bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat ada matahari, ada bulan, dan ada 11 bintang yang sujud menyembahnya. Dan ketika Yusuf kembali menceritakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya semakin marah, semakin tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf.
Hingga akhirnya mereka berencana untuk menyingkirkan Yusuf karena mereka sakit hati, mereka iri, mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa janganlah kita menjadi orang yang iri hati. Ketika mungkin kita melihat teman-teman kita memiliki tas yang lebih bagus dari apa yang kita punya, memiliki sepatu yang lebih bagus dari apa yang kita punya, memiliki mainan yang lebih canggih daripada yang kita punya, kita tidak boleh menjadi anak-anak yang iri hati dengan apa yang dimiliki oleh teman kita. Kita harus menjadi anak-anak yang bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu Kak Hari mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Jangan menjadi anak yang iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mari kita mulai saat ini, Kak Hari, adik-adik sekalian, untuk senantiasa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi ceritanya tentang jangan iri hati. Nah, sebelum Kak Hari mengakhiri, Kak Hari akan memberikan ayat hafalan. Mari kita buka dari Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30 menjadi ayat hafalan untuk adik-adik ya. Amsal 14 ayat 30 demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kak Hari ajak adik-adik sekalian untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan Tuhan tolong supaya kami tidak menjadi anak-anak yang iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi kami menjadi anak-anak yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan, mengasihi orang tua. Tuhan Yesus memberkati.